Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Terkait dengan bacaan bismillah, teman-teman. Teman-teman seharusnya itu tidak perlu mencari zikir yang kelihatannya sulit, kelihatannya sakti, itu tidak perlu. Teman-teman sudah memiliki kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kalimat yang luar biasa, yang bahkan kalimat itu ketika turun ke dunia, ketika diwahyukan kepada Nabi Muhammad, itu banyak malaikat yang mengikutinya. Setiap satu kalimatnya itu diikuti oleh sekitar 1000 malaikat, dan itu ada gonjangan. Gonjangan di sisi goibnya. Langit menjadi teduh, gunung berguncang, dan seluruh alam ini bertasbih. Itu adalah kalimat bismillah. Dan banyak sekali orang yang menggunakan bismillah ini untuk mengawali segala sesuatu, termasuk di dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Karena fadilahnya kalau kita ketahui itu sangat luar biasa. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Quran, sebelum makan, sebelum tidur, itu sudah menjadi bagian dari diri kita, menjadi penjagaan, menjadi keberkahan, dan lain sebagainya. Itu adalah bismillah. Dan bagaimana jika kita membuatnya sebagai zikir? Ya tidak masalah, karena itu adalah kalimat yang luar biasa. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan zikir secara banyak atau berlebihan, sebaiknya teman-teman mencari mursyid atau guru yang memiliki keilmuan yang kaitannya dengan qalbu atau thariqah. Karena apa? Jika teman-teman sudah mengetahui hal ini, biasanya diri kita setelah membaca zikir tersebut, misalnya 1000 kali, diri kita akan merasa ada sesuatu yang berat, atau diri kita merasa itu sangat capek, kayak pegal-pegal gitu. Terus mungkin kepala kita ada yang merasakan pusing, dan lain sebagainya. Itu adalah reaksi dari sisi goib yang dimiliki oleh bismillah tersebut. Sebenarnya setiap kalimat zikir itu memiliki koda pendamping apapun itu. Baik itu bismillah, misalnya teman-teman pernah kan mendengar suatu zikir untuk mendekatkan jodoh misalnya, itu juga memiliki koda. Tidak mungkin terus tiba-tiba kita didekatkan dengan jodoh kita, tidak ada yang mendekatkan, tidak mungkin. Itu semuanya itu memiliki kodam. Ya ada kodam pendamping atau malaikat atau apapun lah itu, tapi mereka memiliki pendampingnya masing-masing. Dan bismillah ini sebenarnya sejarahnya itu panjang dan menjadi mukjizat yang luar biasa yang digunakan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka digunakan kan untuk diri mereka sendiri, untuk kaumnya mereka yang cenderung sedikit, dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu kan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi bismillah ini bisa digunakan siapa saja, bukan hanya orang Islam. Orang non Islam pun bisa menggunakan bismillah ini. Seperti itu. Bahkan bismillah ini bisa mendatangkan keberkahan, misalnya mendekatkan jodoh, mendatangkan kekayaan. Ini bisa. Caranya gimana? Jika teman-teman memiliki suatu hajat, teman-teman coba baca bismillah ini sebanyak 786 kali. 786 kali tujuannya apa? Ini adalah sesuai dengan abjad atau hitungan yang dimiliki oleh kalimat bismillah itu sendiri. 786, teman-teman baca dengan catatan teman-teman bersuci atau setelah sholat atau apapun itu. Teman-teman baca setiap hari 786 terus. Biasanya nanti setelah 1 tahun itu akan kelihatan apa yang hajat teman-teman miliki terkabul. Tapi saran saya, fokuslah kepada satu hajat semata. Jika teman-teman ingin memiliki kekayaan, ingin memiliki uang berlebih, yaitu jangan teman-teman terus berkata, ya Allah saya minta kekayaan, saya minta jodoh,
saya minta dilunaskan hutang dan lain-lain. Jangan seperti itu. Mintalah kalau misalnya jodoh, saya minta jodoh. Kalau Tuhan sudah mendekatkan jodoh teman-teman, secara otomatis rezeki dan lain sebagainya yang mengiringinya akan ikut. Misalnya teman-teman memiliki hutang untuk membaca bismillah, terus untuk keperluan pelunasan hutang, maka secara otomatis jika Tuhan mengabulkan, misalnya teman-teman bilang, ya Allah izinkanlah saya untuk melunasi hutang-hutang saya, maka rezeki itu kalau Allah sudah mengizinkan akan mengikutinya sendiri. Tidak perlu teman-teman tahu datangnya dari mana, lalu teman-teman harus mendikte dari sini ya Allah, dari sini, tidak perlu seperti itu. Allah kan pernah menantang diri kita, mintalah pasti akan aku beri. Kalian ditantang loh sama Allah untuk meminta. Cuma kadang kita itu lupa. Kita merasa bahwa diri kita tidak pantas untuk meminta. Padahal ketika kita tidak meminta, termasuk diri kita itu akan sangat berdosa atau menjadi penentang dari Allah. Kalau tidak kepada Allah, kepada siapa kita meminta? Kita tidak meminta kepada Allah, teman-teman. Lalu kita meminta misalnya kepada kita ziarah kubur misalnya. Ziarah kubur itu tujuannya itu untuk mencari wasilah, idipalilah, idipangestu, untuk mencari ketenangan lahir batin, itu aja, untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Lalu teman-teman meminta kepada orang yang sudah meninggal, tidak bisa. Teman-teman bisanya kan, ya Allah, lewat karomah dan wasilah dari wali jenengan, wali Anda, saya memohon kepadamu ya Allah. Nah, kan seperti itu. Tidak mungkin misalnya hei Syekh yang ada di kuburan ini misalnya, saya minta gini. Itu termasuk ke dalam bentuk yang tidak benar atau kemusyrikan. Ya mungkin ziarah kubur itu sah-sah saja dan dibolehkan, tapi tidak sepantasnya ziarah kubur itu digunakan untuk meminta kepada orang yang telah meninggal tersebut. Seperti itu, teman-teman. Kembali lagi ke bismillah tersebut, bahwa bismillah itu sebenarnya karomahnya luar biasa kalau teman-teman mau untuk menjalankan. Cobalah teman-teman mencoba 40 hari saja, 40. Teman-teman selalu membaca bismillahirrahmanirrahim setiap hari 786, tidak sampai 10 menit, paling 5 menit atau berapa selesai. Itu teman-teman selalu baca. Biasanya nanti selama 40 hari itu teman-teman akan melihat kok ada kehidupan yang lebih mudah. Biasanya teman-teman yang dirundung sial menjadi orang yang lebih beruntung. Biasanya teman-teman yang pengangguran menjadi orang yang memiliki pekerjaan. Nanti teman-teman yang sedang tidak memiliki jodoh tiba-tiba ketemu dengan jodohnya. Yang tidak memiliki keturunan tiba-tiba ada tanda-tanda bahwa saya akan segera memiliki keturunan, seperti itu. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.